Ada dua hal yang sangat mengagumkan dari mereka. Pertama adalah mereka orang-orang muda. Dan kedua mereka punya cinta terhadap lingkungan. Itu yang sangat sulit sekali untuk ditemukan. Karena kalau kita berbicara tentang anak-anak muda, biasanya mereka tidak peduli lingkungan, ya, individualis, ya seperti itulah. Tapi ini berbeda. Ya, ini malah membersihkan dan akhirnya mereka menjadi motor penggerak untuk cinta lingkungan, ya. Kita coba tanyakan ke Mas Iwan sebagai anak-anak muda yang harus menjadi motor penggerak perubahan, terutama pada cinta lingkungan. Sudah ada berapa orang di komunitas Mural Depok dan ada kegiatan rutin apa saja, Mas Iwan? Kalau anggota itu kurang lebih 30-40 orang. Oh, lumayan banyak ya? Ya. Setiap kegiatan selalu ada sejumlah itu yang bergabung atau? Enggak hanya beberapa ya sih, paling sekitar 20 orangan gitu. Kalaupun sejumlah itu mereka gantian gitu. 40 orang di situ nggak muat. Penuh tempatnya. Karena mungkin juga ada kegiatan masing-masing juga yang bertabrakan. Tapi kalau berbicara tentang kegiatan rutinnya sendiri? Rutinnya sendiri kita ada program tuh yang namanya movement, kayak namanya itu ngetem. Ngetem. Apa tuh, Mas? Ngewarnain tembok. Kalau ngetem kan bikin macet ya sebenarnya. Faedah ini ya. Kegiatan Jati Jajar kemarin juga termasuk kegiatan ngetem juga. Gitu. Nah, kalau misalnya membuat satu lukisan, mural atau grafiti, biasanya diperlukan waktu berapa lama nih, Mas? Kalau waktu itu seharian juga bisa sih. Sehari dapat tuh satu ya? Satu, tapi karena mungkin yang ada kegiatan juga gitu, mereka lebih santai gitu, atau setiap Sabtu Minggu aja gitu ngerjainnya. Walaupun luas bidangnya berbeda-beda, tapi kurang lebih biasanya seharian itu selesai gitu ya. Karena kan walaupun besar biasanya mereka nggak sendiri gitu, ngajak temannya gitu. Oke, kalau di luar by request temanya seperti apa? Siapa yang menentukan? Biasanya warga ya. Warga gitu, misal dia punya konsep sendiri sih biasanya. Rata-rata mereka ya kalau bisa ada kayak himbauan gitu, dilarang buang sampah kayak gitu sih kalau requestnya biasa seperti itu. Oke, kalau sesudah pembuatan mural ini kan memang sudah jadi gitu, karyanya bisa dinikmati semua orang. Mungkin kita ke Mas Sulis ya, Mas, apakah ditinggalkan begitu saja atau mungkin ada kontrolnya gitu dari teman-teman juga untuk mencek nih karya-karya mereka? Selama ini sih perawatan cenderung ke warga lingkungan itu ya. Alhamdulillah sih mereka mau bantu untuk menjaga lingkungan gitu. Oke, memang diperlukan tanggung jawab warga sekitar juga ya, udah dipercantik harus dirawat ya. Nah, harus ada tanggung jawab. Tapi kalau berbicara tentang tanggung jawab, responnya masyarakat seperti apa nih, Mas Sulis? Respon masyarakat sangat-sangat baik. Artinya mereka bersyukur, terima kasih sekali gitu kan kepada komunitas mural ini yang mau membantu. Bisa di samping memperindah tapi memberi edukasi gitu, artinya peduli terhadap lingkungan. Itu sih dampak yang terhadap masyarakat secara langsung ya. Ada nggak sih cerita-cerita dari masyarakat yang mungkin berterima kasih nih sesudah itu kan bukan cuma mungkin satu spot aja tapi juga membuat kampung wisata gitu ya. Ada nggak sih cerita-cerita dari mereka? Cerita-cerita mereka itu mereka sangat-sangat suka ya, sangat suka karena di situ ada spot selfie, anak-anak kecil utamanya itu mereka benar-benar senang menikmati sekali gitu, jadi bersuap foto gitu kan, jadi arena bermain baru gitu. Karena warna-warni biasanya pasti disukai. Sangat menarik ya warna-warni dengan. Oke, ada perubahan signifikan yang mungkin bisa dilihat di warga tidak, Mas? Yang kemudian katakanlah seperti ambil contoh dilarang buang sampah sembarangan gitu. Akhirnya warga mulai terbiasa untuk tidak buang sampah sembarangan atau hal yang lain. Kalau untuk itu himbauan ya berbentuk ajakan gitu. Ya butuh kesadaran warga lah kalau hal yang seperti itu. Dan juga butuh waktu ya? Iya butuh waktu, butuh proses sekali gitu loh. Tapi setidaknya nih apa yang dimulai oleh teman-teman ini pastinya kan istilahnya dijembrengin sebesar itu gitu ya. Tulisan jangan membuang sampah sembarangan pasti ini juga menarik perhatian warga untuk tidak melakukannya ya. Oke, pemirsa, kita masih akan simak dalam tayangan berikut ini bagaimana teman-teman mengembangkan kampung wisata menjadi objek wisata bersuafoto. Ini dia. Kampung Jati Jajar adalah perkampungan yang dahulu dikenal kumuh, sempit, dan tidak nyaman. Berkat goresan cat dari tangan anggota komunitas Mural Depok dan remaja setempat, tembok pembatas sepanjang jalan perumahan warga kini menjadi latar baru untuk bersuah foto bagi pengguna jalan yang melintas. Mural, seni yang dikenal dengan melukis di dinding jalanan,
kini kian banyak menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Dengan hasil karya seni mural yang terarah, seni mural bisa menjadi hiburan dan menjadi ikon wisata baru. Selain itu, dengan dinding yang dihiasi dengan seni mural bisa mengurangi aksi vandalisme yang kerap merusak pemandangan. Seperti area seni mural di Kampung Jatijajar, Depok, Jawa Barat. Di kawasan cukup padat penduduk ini, beberapa kreasi gambar dimunculkan yang membuat para warga menikmatinya. Seperti gambar pemandangan alam dan keindahan laut. Setiap sore gambar goresan rapi penuh warna ini dimanfaatkan anak-anak dan remaja untuk bersuah foto dengan latar belakang gambar mural. Ini banyak tokoh-tokoh kartun yang tampil di sana, ini tidak heran jika anak-anak ambil suah foto juga ya sama orang tuanya. Ini selfie-selfie sendiri, jadi seru gitu ya. Tapi kalau kita boleh lagi ke Mas Sulis ini kan untuk membuat ladang sebesar itu kan pasti butuh cat dan alat-alat sebagainya. Itu dari mana? Itu dikoordinasi oleh warga lingkungan. Jadi di sana kebetulan ada Karang Taruna dan secara bersama-sama swadaya mencari anggaran untuk membeli cat ya kan, dan kuas ya perlengkapannya. Mereka sediakan full. Jadi kami datang ke sana hanya bawa badan lah kasarnya. Dan bawa ide. Bawa ide lah. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang swafoto kan menjadi satu spot destinasi wisata lah katakan lokal yang baru. Ini kan menjadi salah satu hal yang juga berpotensi besar punya apa ya, menjadi titik wisata seperti itu. Apakah sudah ada perhatian dari pemerintah untuk itu? Ya alhamdulillah lah mulai ada perhatian gitu. Artinya kita diajak bersinergi lah dengan kecamatan. Ya ketika ada program Kampung KB, kita ikut mewarnai kan. Seperti penghijauan, kampung warna-warni seperti itu. Oke, nah ini tadi kalau lihat dari tayangan kayaknya sulit dipercaya kalau ini tuh orang-orang awam gitu. Sebenarnya yang tergabung dalam komunitas Mural Depok ini backgroundnya seperti apa sih Mas? Pasti udah pada bisa lukis deh ya. Ada juga sih yang juga masih karena mereka lihat wah ini keren gitu, pengen dong bisa kayak gini gitu. Berarti kan dari nol gitu. Nah, sebenarnya itu juga jadi target Media, kita juga sebagai regenerasi gitu. Oke, regenerasi. Tapi kalau kita berbicara tadi kan mungkin dibahas sudah ada yang profesional, ada yang pemula seperti itu kan. Nah, untuk pemulanya sendiri apakah memang teman-teman yang sudah pro ini ikut mengajari yang pemula atau seperti apa, Mas Iwan? Pasti diajarin gitu. Teknik-teknik dasar paling gitu aja sih. Oke, jadi memang menjadi media untuk saling belajar juga ya bagi teman-teman yang menggemari seni rupa gitu. Itu tadi kan kita lihat ada kebanyakan 2D, ada juga karya-karya 3D ya Mas ya sepertinya ya? Ada juga. Oke, itu kan juga membutuhkan teknik dan skill khusus ya untuk membuat karya 3D. Ini biasanya yang megang atau yang membuat siapa nih? Apakah Mas Iwan dan Mas Sulis sendiri? Mas Sulis. Oh, Mas Sulis nih ya. Sulis ya. Ada sih beberapa teman-teman juga, ada banyak juga sih. Walaupun memang bukan yang di bidangnya, kadang mereka dilibatkan yang mereka bisa gitu misalnya. Jadi nantinya yang dia biasa megang 3D itu jadi bisa juga. Oke, kayak gitu. mungkin startnya awalnya dari mewarnai, baru lama-lama nanti membuat konsepnya gitu ya Mas ya. Oke, nah kira-kira sejauh ini Mas Sulis, kendala apa yang ditemui di lapangan? Kendala hampir nggak ada ya. Paling ya kalau memang itu biasanya perlengkapan kalau tembok tinggi ya. Satu contoh tembok tinggi. Paling kendala kita adalah di stagger atau tangga lah. Kebanyakan itu sih kendalanya yang paling ini. Oke, jadi agak repot dalam teknis, mungkin bawa alatnya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk eksekusi, menggambarnya sendiri, sepertinya udah pada pro ya tadi. Oke, baik. Nah kita masih akan lanjutkan juga nih ya obrolan seru ini pemirsa dengan Mas Sulis dan Mas Iwan. Tapi kita harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia.